Pada 30 Mei 2023 lalu, Nvidia menempatkan dirinya sebagai satu-satunya perusahaan semikonduktor dengan valuasi 1 triliun US dollar, sejajar dengan perusahaan berteknologi besar seperti Apple, Alphabet, Amazon, dan juga Microsoft. Valuasi ini juga membuat Nvidia meninggalkan pesaingnya seperti TSMC, AMD, Qualcomm, dan Intel. Padahal, 7 tahun sebelumnya, Nvidia tidak diperhitungkan dalam persaingan industri. Apa yang terjadi? Lalu, bagaimana peran Huang Jensen, seorang imigran Taiwan yang mendirikan Nvidia 30 tahun silam? Yuk kita cari tahu. Kita mulai dengan mencari tahu siapa Huang Jensen yang 30 tahun lalu mendirikan Nvidia. Pada tahun 1973, Huang Jensen adalah anak laki-laki berumur 10 tahun. Dia ikut keluarganya berimigrasi dari Taiwan ke Amerika Serikat. Nah, di negeri barunya, mereka menghuni asrama kecil di pedesaan Kentucky Timur. Setamatnya SMA, Huang yang suka sekali pada komputer melanjutkan kuliah di Oregon State University. Tidak heran kalau kemudian dia mengambil jurusan komputer dan desain chip. Di situ juga dia berkenalan dengan Lori yang kemudian menjadi istrinya. Setelah lulus kuliah, dia bekerja sebagai perancang chip di AMD. Tahun 1992, Huang melanjutkan studi ke Stanford. Nah, di situ juga ia berkenalan dengan Chris Malachowski dan Curtis Prim yang bekerja di Sun Microsystems. Mereka kemudian mendirikan Nvidia pada tahun 1993. Dengan modal 10 juta US dollar, mereka berhasil membuat dan meluncurkan produk pertama mereka, yaitu NV1. Sayangnya, produk itu tidak laku dan karenanya Nvidia yang baru berumur 2 tahun nyaris bangkrut. Tapi, mereka tidak patah semangat. Dan akhirnya, di tahun 1997, dengan dukungan pegawainya yang hanya tinggal separuh, mereka bisa meluncurkan chip yang diberi nama Riva 128. Kinerja chip ini 400 lebih cepat dibanding prosesor grafis lainnya. Tidak heran jika chip ini sukses di pasaran. 2 tahun berikutnya, mereka meluncurkan seri GeForce GTX dan dilanjutkan dengan meluncurkan seri GeForce 256 yang disebut-sebut sebagai GPU pertama di dunia karena mampu mengintegrasikan semua fitur yang diperlukan untuk komputasi grafis ke dalam satu chip saja. Teknologi GeForce memang memanjakan para pengguna dan developer games, sebab kemampuan renderingnya lebih cepat dan efisien. GeForce membuat game jauh lebih realistis dan lebih asik untuk dimainkan. Semakin bertumbuh sukses, GeForce 256 membuat Nvidia terus berinvestasi dalam riset dan pengembangan teknologi GPU. Juga mendorong Nvidia duduk di posisi pemimpin industri GPU, dan pada Januari 1999, Nvidia menjadi perusahaan publik. Nah, setelah beberapa penjelasan sejarah singkat tentang Nvidia, berikutnya kami akan coba jelaskan tentang tingkatan VGA Nvidia dari awal rilis sampai sekarang. 1. VGA Nvidia NV1 dibuat di saat zamannya PC 486 dan pada tahun 1995, serta dapat dibilang kartu grafis murni karena VGA ini memiliki integrated sound card, jadi lebih disebut sebagai kartu multimedia. Untuk pilihan game sangat terbatas, meskipun sudah dapat memainkan game 3D, membuat kartu ini sedikit kurang berguna. 2. VGA Nvidia Riva 128. Sebelum generasi GeForce datang, Nvidia merancang Riva 128 sebagai kartu grafis pertamanya yang dirilis di tahun 1997. Produk ini membuat nama Nvidia mulai dipandang di pasar teknologi. Dibuatnya Nvidia Riva ini tentu ada fungsinya, yaitu
untuk menyatukan video akselerasi 2 dimensi dan 3 dimensi. 3. VGA NVIDIA Riva TNT. Tingkatan ini merupakan generasi kedua kartu grafis yang dirilis pada tahun 1998 sebagai respon produk 3D FX yang dinamai dengan Voodoo 2. Dalam produk yang satu ini, NVIDIA menambahkan pipeline pixel kedua yang secara mudah menambah tingkatan kecepatan render, dan hal ini sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. 4. VGA NVIDIA GeForce 256. Nah, pada tahun 1999, NVIDIA merilis produk GeForce pertamanya dengan meninggalkan nama Riva, yaitu GeForce 256. Produk ini mengenalkan transformation and lighting on board ke hardware 3D kelas konsumen. Dengan itu, ia mampu menyajikan PC gaming 3D yang sangat jauh lebih bagus dalam segi performa dengan faktor pendukung DirectX 3D 7. 5. VGA NVIDIA GeForce 2. Pertama kali diluncurkan pada April tahun 2000. Pada GPU generasi kedua ini, NVIDIA berpindah ke tekstur prosesor kembar dengan desain pipeline 4x2 yang mampu melipat gandakan performa dibandingkan pendahulunya. 6. VGA NVIDIA GeForce 3. Tingkatan VGA ini dirilis pada 27 Februari 2001. Pada VGA GeForce generasi ketiga ini, terdapat beberapa tambahan pixel. GeForce 3 telah mendukung software DirectX 8.0. 7. VGA NVIDIA GeForce 4. GeForce seri ini diluncurkan pada Februari 2002. Kelas tertingginya, GeForce 4 Ti merupakan versi perbaikan dari GeForce 3. 8. VGA NVIDIA GeForce FX. GeForce generasi ini memiliki perubahan yang sangat signifikan dibandingkan dengan pendahulunya. GPU-nya tidak hanya didesain untuk mendukung shader model 2, namun juga memiliki performa yang baik. Versi tertingginya, GeForce FX 5800 Ultra menghasilkan panas yang berlebih, yang mana membutuhkan 2 slot kipas yang berisik. 9. VGA NVIDIA GeForce 6. Generasi ke-6 dari tingkatan VGA NVIDIA ini dipasarkan pertama kali pada 14 April 2004 dengan seri yang mengenalkan video bernama Pure Video dengan teknologi post prosesor. Ada beberapa seri GeForce generasi ke-6 ini, yaitu 6200 pada kelas level awal, 6600 pada kelas menengah, dan 6800 pada kelas atas, serta 6800 untuk kelas ultra. 10. VGA NVIDIA GeForce 7. Generasi ke-7 ini diluncurkan pada bulan Juni tahun 2005 dan merupakan kartu NVIDIA yang mendukung boost AGP. Selain itu, series ini juga menawarkan super sampling transparansi dan mode multi-sampling transparansi atau TSAA dan TMAA. 11. VGA NVIDIA GeForce 8. Tingkatan VGA ini hadir dengan beberapa model. Kelas entry level ada di 8400 GS, kelas mid-range ada di 8600 GTS, kelas high-end ada di 8800 GT, dan untuk antusias ada di 8800 GTX Ultra. 12. VGA NVIDIA GeForce 9 dan GeForce 100. Generasi ke-9 ini semakin berkembang dengan adanya dukungan ECLA 2.0, yaitu warna yang meningkat dan Z-compression. GeForce ini berarsitektur Tesla yang lebih baik dan diluncurkan pada 21 Februari 2008. 13. VGA NVIDIA GeForce 200 dan 300. Generasi ini
Peluncurannya sama dengan tahun peluncuran GeForce 9 dengan arsitektur yang sama pula, yaitu Tesla. 14. VGA NVIDIA GeForce 400 dirancang dengan arsitektur terbaru, yaitu Femi. Salah satu produk yang menggunakan arsitektur ini adalah GF100. Namun ini tidak dijual di pasaran karena memiliki temperatur dan konsumsi daya yang tinggi. 15. VGA NVIDIA GeForce 500. Beberapa bulan setelah meluncurkan GeForce 400, perusahaan ini meluncurkan kembali produk terbarunya, yaitu GeForce 500. GeForce 500 ini memiliki suhu yang lebih rendah serta lebih hemat daya. 16. VGA NVIDIA GeForce 600, 700, dan 800 series. Setelah sukses dengan GPU Fermi-nya, NVIDIA merilis GPU kelanjutannya dengan arsitektur Kepler. NVIDIA memberikan pengembangan yang signifikan dari segi performa, suhu, dan juga efisiensi daya yang lebih baik dibanding GPU arsitektur Fermi. Pada generasi ini, NVIDIA juga mengeluarkan GTX Titan yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Tentunya, GTX Titan dibanderol dengan harga yang gak masuk akal. 17. VGA NVIDIA GeForce 900. Tingkatan VGA ini dirancang dengan arsitektur Maxwell yang sebelumnya sudah dicoba pada GPU laptop. Serinya diluncurkan versi laptop dengan nama GTX 900M. 18. VGA NVIDIA GeForce 10. Dengan arsitektur Pascal, NVIDIA membuat produk terbarunya yang bernama GeForce 10 pada tahun 2016. 19. VGA NVIDIA GeForce RTX 20. Akhirnya, pada tahun 2018, tingkatan VGA NVIDIA merilis kembali produknya dengan arsitektur terbaru dengan nama Turing. 20. VGA NVIDIA GeForce GTX 16. Karena RTX harganya terlalu mahal bagi kalangan low-end, maka ia membuat produk dengan kelas menengah bagi para gamers. Karena untuk kelas menengah, jadi ada kekurangannya, yaitu tidak adanya real-time ray tracking. Sekian penjelasan singkat tentang sejarah NVIDIA serta tingkatan VGA NVIDIA dari awal berdirinya sampai sekarang. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel YouTube Alpha Teknik ya. See you, bye-bye.